Siapa di antara kalian yang ada rencana untuk poligami? Kita harus bawa kemana ya hari ini? Hari ini cerah ya. Enggak, kalau pertanyaan ini cocoknya tanya sama Hawanya sebenarnya. Iya, siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengizinkan? Kalau di sini siapa yang mau? Bayang. Tadi yang pertanyaan aku, kamu kan umur 21 ya kan? Terus nikah gitu. Orang tua kamu bilang apa? Mama, papa alhamdulillah support sih. Justru mama lebih ke ya itu anak perempuan orang yang digedein dari kecil sampai besar, dijagain, dirawat. Jadi jangan sampai pas di aku malah nggak bahagia. Jadi kamu katanya mulai suka tertarik sama dia itu pertemuan kedua. Ceritain dong, apa sih yang bikin menarik tuh apa yang kamu rasain? Enak dipandang sih. Oh gitu. Terus ada ser-ser gitu nggak sih? enggak sih, abis itu tuh kayak aku stok dia. Stalking. Ternyata di balik kekurangan dia skill dalam memasak, ada sejuta kelebihan yang orang-orang nggak tahu. Apa itu? 3? Dia dari umur belasan udah jadi pekerja keras yang bantuin keluarganya yang mungkin di luar sana yang masak Indomie berbagai macam rasa nggak bisa seperti itu. Makanya itu aku bangga sama dia. 2? Dia tuh tipe orang yang menspesialkan keluarga. Dia sayang sama sepupu-sepupunya maupun ponakan-ponakannya. Itu tolak ukur yang sangat menurut aku bisa jadikan tolak ukur utama sih. Gitu. 3. Dan yang ketiga, dia orangnya apa adanya. Apa adanya? Sampai sekarang masih sama nih? Masih apa adanya. Berapa hari? Kayak umur 21. Waktu pertama kali apa yang terbesit di benak kamu? Kamu kan sempat bilang, masalah umur sempat jadi ini kan. Kapan kamu tahu kalau dia ternyata 2 tahun lebih tua dari kamu? Aku dari pertemuan pertama aku langsung cari tahu tentang dia. Karena kan project juga kan. Oke. Terus apa yang menjadi kekhawatiran kamu waktu itu 23 nih gitu. Apa yang ada di pikiran kamu? Sebenarnya bukan lebih ke dia 23 aku 21 tapi lebih ke aku nih 21 yakin nih setelah menikah kan ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Contohnya kayak kumpul sama teman-teman yang gak jelas tuh kadang cuman ketawa-ketawa sampai pagi itu kan udah nggak bisa dilakuin setelah menikah. Jadi lebih ke keraguan ke diri sendiri sih meyakinkan. Udah siap nggak, gitu? Nah, udah siap apa belum karena bukan main-main. Iya sih. Terus yang bikin kamu siap? Yang bikin aku siap ya itu aku istikharah ternyata emang mungkin udah saatnya. Lagi ada teman begaulnya nih ya. Iya bener nih, ya? Masya Allah banget nih orang-orang soleh ini. Terus komentar netizen apa yang paling bikin kamu kesel? Sebenarnya kalau jujur aja, kesel banget enggak sih Kak. Manusiawi kan ya. Ini apa sih gitu. Ya manusiawinya kesel kayak gitu. Cuma misalnya untuk kesel banget sampai kayak ngedumel gimana enggak. Yang menurut kamu paling apa sih gitu, ada nggak? Yang mana tuh? Ya itu orang yang merendahkan ataupun suka ngomong tentang kita yang enggak kayak gitu loh. Misalnya kayak itu mertuanya paling nggak seneng tuh terima karena nggak bisa masak kayak gitu. Jadi soal masak ini panjang ya? Iya panjang kayak gitu. Makanya aku sih bilang ya, maksudnya dibalik kurangnya skill dia memasak, dia tuh punya banyak kelebihan yang orang-orang di luar sana mungkin sekarang masih minta jajan sama orang tua. Bahkan dia sekarang justru membiayai keluarganya dia. Hebat loh kalau menurut aku. Jadi bukan hal yang perlu diperkarain menurut aku gitu loh. Setelah menikah dia masih boleh kerja? Masih, kita masih sama-sama kerja. Ada larangan nggak? Misalnya nggak boleh lawan mainnya siapa gitu? Enggak, justru kita kayak komitmen ya udah bareng-bareng aja kita. Saling jaga gitu. Terus kalian ngobrol apa lagi nih kan? Biasanya kalau pernikahan ini kan abang-abang udah tahu ya, menikah itu udah awal sebuah wahana baru, ada roller coaster ya kan, ada ontang-anting. Itu gimana tuh? Iya itu. Udah nanya-nanya belum masih abang-abang ini? Udah, mereka mah selalu sharing sama aku. Yang pasti sebelum menikah itu kita banyak sharing, banyak meyakinkan, disuruh banyak istighfar sampai hari H pun. Banyak istighfar katanya kayak gitu. Ya udah berarti berusaha meyakinkan diri kalau ini udah di fase ini emang udah harus lebih serius lagi gitu loh. Kan mendekati hari H kan biasanya agak ada stres-stres gitu ya, ada ketegangan, ada yang jeng. Tiba-tiba ada nggak sih kamu? Ada kayak gitu ada. Momen apa tuh?
sebenarnya lebih ke diri sama diri sendiri sih Kak. Kamu Heeh. komunikasi Dan dengan bahkan dia juga seperti itu. Cuman enaknya kita sama-sama terbuka. Jadi kayak apapun makin dekat tuh kita makin terbuka aja ya gitu, terbuka. Terus kayak, iya ragu nggak sih? Ada sih ragu. Kamu juga ragu. Ragu. Tapi kita Bismillah ya, ragu tuh bagian dari godaan setan kayak gitu. ragu itu kan biasanya karena ada sesuatu yang kamu khawatirkan dan masih belum tahu. Cuma itu ya, lebih ragu ke diri sendiri, siap apa nggak siap gitu. siapnya tuh masalah apa? Satu tadi gaul sama teman-teman. Itu Apalagi yang kamu bayangin sih. tanggung jawab gitu kan. Karena Yang kan nafkah bukan- ya. Nafkah terus bukan cuman kayak mau membangun keluarga ini kan ibadah juga ya. Justru itu ibadah gitu kan. Jadi Kamu harus jadi imam yang baik. jadi imam gitu, harus menuntun keluarga. Jangan sampai misalnya ada, kita kan imannya kadang ups down gitu kan. Justru jangan sampai kita malah ke bawah di situnya. Kita yang harus tetap kokoh, kalau boleh itu emang saling mengingatkan gitu. Gitu. Ih kan kamu umurnya muda banget ya, 21 gitu ya. Ada di keluarga kamu yang menikah muda juga sekamu? Ada? Atau kamu di keluarga kamu baru ini yang cowok? Ada sih dari papa banyak. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya udah Jadi biasa saya aja. hal yang nggak gimana-gimana banget sih sebenarnya. Di keluarga kamu nggak? Karena kan ada banyak orang yang juga cowok di umur 21. Ya itu tadi banyak yang masih ingin bebas apa segala macam. Kenapa sih menikah di umur 21? Keputusan untuk menikah sama pacarnya tuh beda loh. Ya, karena tujuan hidup itu apa sih kalau bukan membahagiakan keluarga terus berkeluarga udah. Berkeluarga. Iya. Banyak orang yang nggak mau menikah karena dia ngerasa dia belum bisa membahagiakan keluarga dia. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kita bisa membahagiakan keluarga di saat kita sudah berkeluarga. Makanya cari calon yang menerima keluarga kita juga. Karena kan menikah itu bukan cuma antara dua orang, tapi keluarga sama keluarga. Taunya dari mana kalau dia bisa menerima keluarga kamu? Waktu itu prosesnya ngapain? Ya itulah enaknya ta'aruf. Di awal tuh kayak seterbuka mungkin, nggak ada jaim-jaim sama sekali. Serius? Bilang latar belakang keluarga seperti ini kayak gitu. Jadi udah nggak ada yang tutupin. Karena kan kalau dibilang di awal seperti itu dan dia nggak berkenan, bisa aja langsung ditolak. Seterbuka itu, termasuk gini, aku nanti mau minta bulanannya sekian ya gitu, seterbuka itu. Enggak kalau gitu enggak sih. Wah belum terbuka. Bahkan enggak kayak gitu enggak. Enggak, terus? Lebih ke ini sih berlandaskan ke agama sih kita. Oh, jadi ya patokannya patokan dari agama. Iya, apalagi Petugas banyak suami kemarin yang untuk nyalahin juga menafkahi soal apa? Soal itu bukan ta'aruf tuh, masih cecet-cecetan. Padahal sebenarnya kita pun cecetan karena project. Jadi di selama cecetan nggak pernah ada emot peluk sama sekali, cium sama sekali. Kita juga selama project itu nggak pernah pegangan tangan, cuma pernah sekali kelepasan tos-tosan. Pas abis nikah ya kan kita lihat momennya sih kan, terus ya Udah dicium keringetan nih ya kalau- kan, udah mulai tuh ya kan momen itu Baru lepas. iya itu baru pertama kali berarti, Apa nih? baru pertama kali kalian mesti bersentuhan secara kulit ya kan, kalau pas sudah Iya, nikah kan dicium, kamu cium terus Pas akad kan ini cincin juga kan. itu Hmm. agak gimana gitu nggak sih? Merinding bulu kuduk berdiri, oh setan kali ya. Nikmat. Oh. Wah. Nikmat itu the truly definition of nikmat. Gitu. Terus ada lagi nggak sih yang masih buat kamu kaget nih di dalam pernikahan? Oh gini tuh pernikahan, ada nggak yang masih? Banyak hal yang bikin maksudnya banyak hal yang ternyata seperti ini tapi bukan kaget iya, tapi bukan berarti kayak baru mundur. tahu aja sih. Ya baru tahu aja karena kan di awal ada komitmen. Nikah itu bukan tempat bertukar ekspektasi tapi tempat menyesuaikan sama lain. Satu tadi masalah baju taruh di mana? Baju aku taruh Kayak di itu. gitu-gitu. Oke, ini kan tantangan pernikahan sebuah wahana baru ya. Iya. Kan? Kalau dari Dodi nih, wah asam garam kehidupannya panjang ya kan. Tadi kenapa ngomong harus banyak istighfar? Iya. Salah satu ketika menghadapi apa? Ego masing-masing. Ego masing-masing. Biasanya itu 3 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan, bahkan 1 tahun juga udah mulai itu. Aku ngerasain banget pas ketika 1 tahun pernikahan tuh lagi bener-bener diujinya. Adaptasi banget kan, karena aku juga sama. Awalnya nggak pacaran, kemudian akhirnya pacaran setelah nikah, terbuka semuanya kan, wajar banget. Memang paling sekitar 5 bulan lah manis-manisnya, sisanya kan kita harus mengetahui tipikal dia gimana. Makanya mulai dari situ belajar terus, karena kan kata guruku, rumah tangga itu belajarnya sampai akhir hayat, sampai kapanpun harus Ibadah terlama ya. Iya. Iya. Dan walaupun tadi taruhnya udah terbuka, tetap aja masih ada hal-hal baru. Betul, sangat pasti. Pasti. Tapi gini bedanya, kalau orang kan misalnya gini, orang pacaran udah 3 tahun, terus dia udah ngerasain semua manisnya kan, beda banget. Sama yang Sama ya, kalau yang dia kan baru merasakan manis-manisnya seolah-olah masih lama gitu, manis-manisnya masih nikmat banget Lebih gitu. panjang Lebih ya? panjang. senyumnya ditahan. Kamu gimana yang udah 2 tahun menikah?
pastinya. Nah itu. Pastinya kan sama-sama ta'aruf juga kan ya. Kalau pertama sih jangan terlalu ekspektasi tinggi-tinggi bener-bener gitu. Karena kan walaupun kita udah buka-bukaan semua hal tentang ta'aruf dari biodatanya, terus juga jadi sesi bicaranya gitu kan ya. Pada saat menikah pasti kan wah ternyata kayak gini aslinya seperti itu. Tapi itu kan namanya juga kan proses pengenalan kan seumur hidup ya. Ada yang pacaran pun bahkan ketika udah nikah, oh kayak gini ternyata. Karena kan orang pacaran kan mungkin lihatnya yang baik-baiknya aja gitu kan, yang ganteng-gantengnya, yang sopan-sopannya. Tapi kalau menikah, karena udah niatnya itu ibadah, jadi mau ada kekurangan maruf itu kita terima dan itu lillah gitu. Jadinya nilai pahala juga insya Allah. Ya, jangan punya ekspektasi karena nanti kecewa ya. Betul. Karena yang kita cintai jangan-jangan adalah bayangan kita. Bukan gitu. Karena nggak ada yang sempurna. Aku bijaksana banget. Sangat wise banget. Nah, yang ini nih. 3 jam doang kenalannya ya kan? Jeng. Apa nih? Aduh. Ya ampun. Pas buka cadar gimana? Pas buka Tengku Wisnu. Nah, tuh ya. Iya, bener kan? Iya kan. Kalau dia kan lihat wajahnya teduh gitu. Iya. Aku ya teduh. Menenangkan. Cantik relatif tapi kalau istriku menenangkan. Jadi kalau keluar kota tuh bawaan pengen pulang aja. Gimana rasanya ketika membuka? Langsung rasanya waktu itu kan kebetulan memang abinya ada di Aceh. Nah, jadi ya perantara kita tuh ada sahabat-sahabat kita juga. Rasanya hari itu pas buka itu pengen telepon abinya, pengen bilang, "Abi bisa nggak nikahnya hari ini aja?" Maksain hari itu juga. Saking uwu. Tapi kan kamu ya kalau kita ngikuti perjalanan kamu, Ya, Kak. itu setelah menikah rezekinya. Wah, Masya Allah, tabarakallah, izin Allah. Jadi kalau orang-orang tua kita bilang ya, pernikahan itu buka pintu rezeki, aku paling lantang bilang, yes, betul banget. Kok bisa begitu? Secara cara manusianya tuh gimana ceritanya? Ya aku bayangin 9 tahun ngamen jalanan Kak. Mm-mm. After married tiba-tiba kita bisa mengumpul uang, bisa buka bisnis, dan ya itu semua kalau aku rasakan ya setelah pernikahan, karena 9 tahun itu aku berjuang jadi musisi ya, label nggak ada yang mau, tapi setelah menikah malah label yang nawarin sini saja. Itu kan artinya satu keberkahan dari pernikahan. Oke, nasihatnya buat gini. Oke. Dia jangan ekspektasi terlalu tinggi itu tadi. Kalau aku sih ego, selalu ego. bilang dengan siapapun yang ingin menikah hari ini, entah itu muda atau tua, siapapun yang mau menikah, tetap ya tidak ada yang sempurna. Jadi kalau memikirkan pasangan kita sempurna nggak akan mungkin. Jadi sama-sama tidak sempurna, maka pernikahan adalah yang akan menyempurnakan. Terus kalian sendiri menyempurnakan diri nggak setelah menikah? Alhamdulillah, saling menyempurnakan, saling berusaha untuk menutupi segala bentuk kekurangannya. Oke. Siapa di antara kalian yang ada rencana untuk poligami? Kita harus bawa kemana ya hari ini? Hari ini cerah ya. Enggak, kalau pertanyaan ini cocoknya tanya sama Hawanya sebenarnya. Iya, siapa yang mau? Siapa yang mengizinkan? Kalau di sini siapa yang mau? Kang Dodi kayaknya. Enggak gini. Kak, biasanya yang ngomong duluan, Kak. Iya. Nah, tapi biasanya yang ngomong tuh nggak berani biasanya. Yang ngomong dulu sih sebenarnya Karos, kita pernah dalam kamar tuh ngobrol-ngobrol tentang poligami. Kita tuh sama-sama kayak enggak sih, insya Allah kita sama setia sama pasangan masing-masing aja. Cuman Sama ya. kadang kita suka bawa bercanda. Iya. Tapi sebenarnya enggak. Apalagi- Pada sayang-sayang sama istrinya Iya. masing-masing. Iya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Benar-benar. Karena poligami itu kan syariat ya. Kita nggak boleh benci, tidak mengambilnya tidak apa-apa, tapi benci tidak boleh. Iya. Karena kita juga nggak pernah tahu. Itu Yes, juga iya, sebuah betul. perjuangan yang tidak mudah gitu. Betul, Kak. Insya Allah ya Nata ya. Wardah. Lampu kuningnya udah ada dari Wardah sebenarnya. Lampunya kuning. Justru kalau ditantang terus kita takut, makanya jangan pernah takut itu para istri. Emang sih ya. Tenang, paling kan didobelin, beli sepeda 2 sekarang kan. Karena keadilan itu relatif. Betul Iya, kan, betul iya. kan. Nggak kan bisa sama. Pernah nanya nggak pengalaman orang yang pernah poligami? Belum. Gimana Kak? Aku pernah. Setelah yang satu ini.